Oke, jumpa lagi di Dokar Butut Dokumentasi Belajar Bukan Tutorial, yang kemarin kita terakhir sudah sampai di video tentang Managing Machine Learning Projects with Google Cloud ya. Udah selesai dan kita lanjutkan tuh 2, 3, 4, 5, 6 di skill badges, tapi saya putuskan untuk selesaikan dulu yang regular badges ini. Nanti kalau udah kelar semua baru kita lanjutin ke yang lebih advance ya course-nya. Nah, kemarin ada lab atau course yang dia kasih kita notif seperti ini ya, bahwa ada beberapa hal yang dia update atau kita direkomendasikan untuk upgrade. Nah, kalau kita upgrade, ini dia bilang progresnya akan dibawa ke yang lebih upgrade itu ceritanya. Cuman ini kan kita udah selesaikan juga ya kalau nggak salah, Google Cloud Fundamental. Oh, ini belum ya, ini kita belum ada di batch ini. Apa tadi namanya? Ya, belum ada. Nah, kita putuskan untuk satu-satu aja dari introduction dulu. Ini kemarin udah kita tonton ya, video sama kerjakan quiz, terus ada materi tentang readingnya juga. Nah, ini ya cukup menarik ya. Nah, dari course ini itu ada, kalau nggak salah tadi ada 4 lab ya, 4 lab yang harus kita selesaikan. Cuman 2 labnya itu kalau nggak salah kita sudah pernah selesaikan, jadi kita skip aja. Yang kita udah selesaikan itu yang ini ya, terkait sentimen analisis. Jadi ada sebuah kalimat atau beberapa kalimat yang jadi paragraf, dia saling berkaitan, dan tugas kita cuman merequest sesuatu ke API-nya ya, Natural Language API, terus nanti dapat scoring kayak gini ya. Misalkan tadi apa ya, nah ini mungkin kurang lebih kayak gini, dia masing-masing kalimat tuh punya magnitude sama skor. Nah, dijelaskan di sini skor itu apa, yaitu sebuah angka yang represent atau mengindikasikan dia sentimennya negatif atau positif. Semakin minus 1 dia akan semakin negatif, dan kalau dia cenderung ke 1.0 dia makin positif itu. Kalau 0 berarti netral, nggak ada magnitude kata dia. Itu dia hitung weight-nya dari sentimen itu. Semakin tinggi berarti value magnitude-nya akan semakin besar. Kalau contohnya di sini cuma salah ya, dibilang kan ini magnitude-nya itu atau skornya ya, ini kan dia bilang ini positif, oke, skornya 0,9 mendekati 1. Cuman yang ini kata dia harusnya ini netral ya, second sense is netral 0,1, tapi ini hasilnya 0,9, itu harusnya ini 0,1 ya. Ya, kesalahan kecil seperti ini ya lumrah di Cloud Skills Boost. Ini kita skip. Terus ada lab tentang Vertex AI Studio. Ini kita udah belajar, tapi kalau nggak salah kita pakai notebook ya. Yang ini ada sebuah gambar, terus nanti dia cerita bahwa ini bahkan dia bisa tebak ya. Dia bisa tebak ini gambar diambil di airport mana gitu. Terus ada yang tentang video kereta api lewat, yang kita tanya ke dia berapa gerbong yang lewat, ternyata dia jawab dengan yakin tapi salah gitu. Oke, kita lanjutkan ya ke lab. Ini tinggal 2 lab di course ini yang belum selesai, yaitu kita mau jadi ceritanya mau jadi satu lagi itu
ya, predicting loan risk. Ceritanya kita ya kayak jadi pinjol gitu ya. Kita akan memprediksi orang kalau minjem misalnya balik apa enggak gitulah. Kayaknya kita selesaikan yang visitor purchases dulu ya. Tujuannya dari data transaksi orang, kita mau predik apakah seorang visitor itu dia bakalan beli lagi apa enggak gitu. Cukup menarik ya. Kita skimming dulu lah. Dan sambil start lab ya, biar 5 kredit lumayan ya. Perlu hati-hati juga ya kalau kita define tipe mesin di VM atau apa gitu, karena kalau lebih tinggi dari yang disuruh sama dia itu otomatis biasanya kita ke ban. Nah, kalau udah ke ban harus kontak ke CS-nya biar akunnya dibuka kembali. Pilihan lainnya ya mungkin pakai akun yang lain. Hmm. Create dataset explorer. Query ini tuh dia ngapain? Label.
Dia bilang total transaction itu kalau dia nol dia akan nol ya. Ya enggak sih ini. Jadi kalau orang itu beli maka dia labelnya harusnya 1 nih. Coba kita descending. Let's save this as training data. Save view. Save view. Training data. View itu apa ya? View itu ini ya. Saya kita cuma 5-10 ribu terus ya mirip SQL view ya berarti. Bikin model. Harusnya kayak gini lama ya. Yang query ini lakukan dia jelasin di sini ya. Kata dia kalau datasetnya BKML ya ada di depan kayak gini, terus sampel model itu nama modelnya, terus nah training data itu kayak apa ya, table view ya, view yang kita udah bikin sebelumnya. Bisa per menit-menit nih kayak gini. Oke, ini modelnya kita udah jadi. Kita mau evaluate kata dia. Evaluate itu apa? Nah ini. Evaluate the predicted values against the actual data. Di sini akurasinya 98% ya, cukup meyakinkan. Nggak bisa di option F1. M. Dia bilang nih view-nya atau query-nya sama kayak yang tadi, bedanya ada field baru namanya full visitor ID atau kolom baru user. Oke, jadi ini si user ID-nya lah ya.
select dataset SBKML Lab. Ini kita udah pernah belum ya? Kok agak-agak dijabu ya? Oh, salah tadi kita. Training datanya save view. Nah, query kedua ini harusnya kita save sebagai view yang berbeda ya. Save view as tadi apa? Data Juli. Jadi dia mau prediksi ya number of transaction made by visitor tapi grup ke negaranya. Jadi ini paling tinggi tetap US ya. Nah, ini kita predict per user. Dia bilang ML predict tuh buat apa tadi? ML.predict ML query sebelum misalkan comment. Kenapa harus pakai ini ya? Jadi kalau tadi sampel model ML predict tadi buat apa ya? Enggak. Kalau ML evaluate itu dia paramnya itu nama modelnya karena dia mau tahu misalkan akurasinya berapa gitu. Tapi kalau ML predict itu mungkin gini ya, dari apa predicted label itu dia mau tahu hanya yang Juli doang gitu. Coba predict purchases per user, query aja. Ini limit 10, coba limit 100. Cuma gitu ya. Jadi setiap visitor itu dia punya ID dan kita bisa predik ya, dia akan beli berapa gitu. Coba
limit ya. Juli coba. Dari data Juli ya. Juli data. Where full visitor. Wah, dia harus string ya. Oke. Jadi ini harusnya benar ya. Tadi si ID visitor yang ini 12.8. Nah tadi 12.8. Nah ini ya. Dia predictednya itu ada 2 kali pembelian gitu ya. Ditandai dengan kata dia label itu adalah apa tadi? Total transaksi ya. Jadi kalau misalkan dia predictednya beli, maka dia akan 1. Coba yang lain ya. Coba yang 1 ya. Nah ini yang ini. Jadi walaupun dia itu predictednya nggak ada, ini sebentar, ini Juli, data Juli viewnya tadi data Juli. Ini ya data Juli. Oh ini dia from-nya dari dataset yang berbeda. Jadi ini data Juli ini dia belum tentu beli ya. Kan dia cuma lihat-lihat doang nih. Tapi page view-nya misalkan dia kayaknya tinggi, terus misalkan dia nggak pakai HP dan seterusnya, OS Linux, walaupun ini nggak tahu ngaruh apa enggak lah kolom seperti ini untuk model kita. Oke. Ini kita nggak ada task di sini ya. Harus kita selesaikan gitu. Cuman mau belajar. Kita bisa end lab dan lanjutkan ke lab yang berikutnya ya. Ini yang Vertex AI. Nah ini.
udah habis 10 kredit ya satu hari. Harusnya nanti ini mirip-mirip ya. Objectives. Ada step yang deploy model to endpoint. Dia kasih catatannya, walaupun ini ada step yang harus kita lalui, tapi dia bilang ini demo doang karena bisa 1 jam untuk training model. Ini kayaknya beda ya sama yang kalau kita ikut di GCP ya. Kalau di GCP itu course-nya nggak tahu ya, ini kenapa nggak ada apa namanya task yang harus kita checklist gitu ya. Mungkin di event juara GCP doang ya adanya. Terus orang ya terserah, kalau nggak mau selesaikan ya bebas-bebas aja gitu. Cuman tadi di sini harusnya kita tetap dapat apa namanya completionnya ya. Kita ada bukti bahwa kita udah selesai gitu. Course overview. Oke, kita udah selesaikan ya kan, tadi dia di sini kalau nggak salah. Ini ya. Lab ini ya. Oke. Pertama kita harus terbiasa dengan Vertex Workbench. Kemarin kita udah pernah pakai. Dataset. Create dataset. Dataset name-nya terus tabular. Apa bedanya ya? Tabular itu apa ya? Tipenya ada image. Kalau yang image kemarin itu kita pernah coba yang apa? Ada gambar kuda sama gambar orang, terus dia bisa bedain. Terus itu yang single label classification ya kalau nggak salah. Terus
Yang satu lagi tuh contohnya ini kalau nggak salah yang ada gambar mobil penyok ya. Terus dia bisa classify itu yang penyok tuh bagian apa, bagian depan apa, samping apa, bumper kemana gitu lah. Tabular itu apa ya? Kita googling coba ya. Oke. Kata dia kalau tabular itu ya kayak table. Kita coba ya. Ini nggak ada. Oh, ini nggak mirip Juara GCP ya, kalau regionnya harus di mana gitu ya. Kata dia ini yang paling enak itu memang upload ke cloud storage. Cuman cloud storage itu setahu saya ya ada biayanya juga ya. Tergantung seberapa besar, terus seberapa sering kita masukin atau keluarin datanya. Terus kemarin kita udah belajar tentang cloud, namanya storage classes ya. CP. Storage classes itu adalah tiering atau pembagian tipe-tipe storage. Nah, yang paling umum itu standar ini. Dia bilang ini yang paling mahal ya. Yang paling mahal itu kalau kita perlu data itu sering ya, sering diubah, sering ditambah, sering diapain. Nah, kalau yang makin jarang diakses itu dia makin ke bawah ini, makin ke arah archive. Nah, ini lebih murah. Contohnya mungkin yang di archive itu kemarin apa ya? Data log atau apa gitu ya. Kita lihat pricing ya. Coba ada nggak pricing? Pricing. Pricing. Ini cloud storage pricing. Kita pilih Asia. Ini Taiwan kayaknya yang paling murah ya, 0,2. Singapura juga. Jadi per gigabyte per bulan. Nah, ini semakin ke arah archive tadi ya, itu semakin murah ya. Logik aja sih, common sense. Ini lama sekali ya. Berarti region tuh pengaruh ya. Kalau kita pilih region yang lain mungkin ini lebih cepat ya. Oh, ini udah ready. Direct data source. Kita pilih dari storage. Nah, ini kita udah belajar juga bahwa semua Google Storage itu dia pakai depannya GS, terus ya kayak semacam protokol mungkin ya. Terus si SPLS ini dia public dataset, public cloud storage ya, kita bisa akses. Continue. Coba ini dataset. Oke. Apa itu statistik? Dia kasih keterangan nih. Deskriptif statistik. Gini ini lama ya.
Oke, ini model other. Classification apa bedanya ya? Regression itu kita belum belajar ya, atau kayaknya ada di video cuman lupa ya. Classification, jadi dia maunya ntar orang itu terbagi gitu ya, yang risknya lebih tinggi, mungkin gagal bayar lebih tinggi, mungkin nggak akan dipinjemin, mungkin gitu ya. Classification, oh ini dia kasih penjelasannya. Kita harus pilih klasifikasi instead of regression karena kita akan predicting a distinct number. Oh, lebih finite ya kalau klasifikasi itu. Kalau regression itu dia ya mungkin continuous number dia bilang. Coba misalkan contoh regression. Dalam AI. Atau gini deh, regression versus oh ini dia kasih contoh regression itu misalnya kita memprediksi apakah datanya itu dia bilang ya continuous number itu kayak misalkan harga rumah, terus misalkan apakah hari ini itu kelembapannya berapa persen gitu ya. Tapi kalau klasifikasi dia finite ya, terbatas pilihannya ke tadi dia gagal bayar apa enggak gitu. Ini beneran kayak pinjol ya. Ini pilih apa nih? Specify the model. Custom training. Coba continue. Target column. Ini loan. Select default. Default itu apa ya? Default itu mungkin namanya ya. Sebentar, ini tadi kita bisa lihat datanya enggak ya? Data, aduh, dataset, AI, salon risk. Ini statistiknya masih belum ke generate.
Kata dia total kolom itu 5. Atau gini ya, coba kita buka pakai BigQuery. Oh, kita create dataset. Sebentar, create datasetnya dari coba misalkan loan risk. Oh, nggak boleh lagi ya, karena kita nggak sesuai dengan yang dia suruh di sini. Kita nggak boleh pakai produk lain kayaknya. Mungkin itu sebabnya kalau kita lihat datanya tuh nggak kelihatan ya. Tadi kita kan pakai cloud storage ya. Saya tebak ini si default ini dia salah satu kolom ya, bukan default dalam artian sebenarnya. Ini defaultnya kayaknya mungkin ada istilah di perbankan ya, default term in banking gitu. Default. Ini gagal bayar ya berarti ya, ya kan? Jadi dia nggak mampu bayar gitu. Oke. Karena dia kan mau tahu ya, ini orang risknya setinggi apa gitu. Kalau misalnya dia risknya tinggi, berarti defaultnya nih harusnya true atau yes atau apa ini, kita nggak bisa lihat real. Continue. For add features, continue. Oke, dia bilang kalau feature, kita udah belajar tentang features ya. Features itu dia, kalau misalnya kita mau bikin model, feature itu jadi parameter yang mau kita include di dalam modelnya. Dia ngaruh apa enggak gitu. Kalau nggak ngaruh kayak client ID kan nggak ngaruh ya. Jadi kita bisa take out, kita bisa buang. Click the minus. Oke. Umur ngaruh nggak ya? Mungkin ngaruh ya. Jadi kalau orang semakin tua, bisa jadi dia risk untuk gagal bayar makin tinggi gitu, karena ya makin mau pensiun kan. Atau advance option. Oke. Ini kita karena nggak tahu, kita continue aja. Oh, ini bayar ya, aslinya bayar ini. Pricing, jadi kalau 1 jam training $3 ya. Oh enggak, ini yang image ya. Hah? Oke, jadi kalau tabular itu lebih mahal. Video harusnya nih bedanya training sama training edge on device modelnya apa ya? Tapi yang masih murahan ini ya, dibanding kita harus sediakan komputer yang speknya mungkin cukup untuk bikin model training. Ini $3 untuk video. Kalau ini dia lebih mahal ya, $21. Tapi bisa jadi kalau tabular data itu dia nggak butuh waktu yang lama ya. Artinya kalau dia harus sampai makan 1 jam,
Ini udah gede banget nih mungkin. Kita bulat. Ini biasanya nih kayak gini-gini nggak mungkin sampai sejam. Ini biar kita kayaknya nggak boncos ya. Kalau misalkan kita itu training data yang kelewat mungkin 2 atau 3 jam, kita bisa boncos di sini itu. Jadi kata dia kalau budgetnya itu cuma 1 jam, ya maksimal dia akan berhenti di 1 jam. Free not hours. Free not hours itu apa? Free not hours. Free. Training. Period hours itu mungkin semacam tiring ya. Jadi kalau misalkan kita ya kalau katakanlah cuma 20 menit gitu, itu masih gratis gitu. Itu perkiraannya, asumsi kita ya. Coba kita terima sih training. Tadi kita itu training metodenya classification. Nah ini kita auto ML ya, atau auto ML dia bilang pricingnya pakai yang atas kayaknya ya. Nah ini ada 2 model pricing, yang untuk auto ML sama yang custom ya kan. Sama tadi model detail ini ya, auto ML atau custom. Kalau custom, nah ini kita bisa specify tipe mesinnya kayak ini ya. Yang untuk kesederhanaan kita pilihnya yang auto. Client ID. Start. You will be emailed when training is complete. Itu lama ya kayak gini-gini ya. Tadi yang jadi kita jadikan parameter itu ada umur, terus dia apa tadi kolomnya, umur mana tadi, klien, umur, jumlah pinjaman, nih ya, umur, income-nya, jumlah pinjaman, sama default. Defaultnya cuma ada 2 macam ya. Sesuai ya dengan asumsi kita yang tadi, kalau default itu dia artinya kalau di perbankan itu dia gagal bayar gitu. Lama ya.
Model registry itu kemarin kita belajar semua model yang kita bikin itu masuknya ke sini, model registry gitu. Cuman ini karena modelnya belum jadi, ya kan, lagi proses ya. Training, ya. Makanya dia kasih kita waktu tadi 2,5 jam ya, memang cukup panjang kan ya. Dia bilang ini ada 3 hal yang bisa jadikan evaluasi atau matrix untuk performa model. Pertama namanya precision recall curve. Ini dia jelasin di sini. Apa itu precision recall curve? Kita googling recall precision recall, perbandingan antara true position. Oke. Yang recall apa maksudnya? Oke, berarti gini ya. Kalau misalkan dia prediksi true positifnya, prediksi positif. Jadi dia itu menunjukkan antara prediksi sama realnya itu perbandingan antara prediksi ya sama real. Jadi harusnya itu kalau yang bagus itu yang mendekati 1. Ya kan, jadi dia makin dekat ke realnya. Threshold itu apa sih? Threshold, confidence threshold.
tadi confusion matrix. Oh ini ya, confusion matrix itu kalau misalkan dia itu katakanlah kita prediknya negatif ya atau 0 ya, terus ternyata yang sebenarnya itu 0, berarti kita benar gitu, antara prediksi dengan realnya benar dan dihitung sebagai angkanya nambah. Nah sebaliknya kalau misalkan kita itu predik dia 1 terus dia realnya itu bisa 1 bisa 0 kan, realnya bisa 1 bisa 0, berarti dia jumlah predicted labelnya pasti akan 100% ya. Oke, jadi kalau dari gambar ini kan kita modelnya belum jadi ya, kayaknya nggak akan jadi deh. Makanya dia bilang ini demo only ya. Kita ngayal aja itu bahwa trainingnya udah kelar gitu. Nah dia bilang ini value ini misalkan dia 13%, artinya cuman 87% dari yang prediksi kita itu benar ya, default itu beneran default gitu. Sedangkan sisanya yang 13% tuh kita salah prediksi. Itu confusion matrix. Angka 87% kata dia itu nggak terlalu jelek. Oke. Terus yang ketiga tadi kita mau ngelihat performa model dari feature importance. Kata dia mungkin dari sini kita bisa lihat kalau ternyata jumlah pinjaman itu nggak terlalu ngaruh gitu kan, atau income orang misalkan kalau misalkan dia penghasilannya lebih tinggi ya ada kemungkinan malah dia gagal bayarnya lebih tinggi juga, mungkin karena pinjaman dia lebih tinggi juga, bisa jadi. Ini kita nggak sampai tahap deploy juga ya, karena ini harusnya nggak selesai ya, masih training terus ya. Ya kita kayaknya harus bisa menghayal dari hasil ini aja ya, tanpa harus menunggu modelnya selesai di train. Ini menu apa ya, deployment, coba deploy mana sih, deploy and test. Menunya yang mana ya, test. Model pitch. Harusnya di sini ya.
Oke. Untuk task yang terakhir ya, dia bikin endpoint. Jadi kalau kita punya data baru yang misalkan kita ada orang umurnya tadi dia bilang 30, income-nya 50.000 setahun ya mungkin ini ya. Terus dia pinjam 20.000, itu kemungkinan gagal bayarnya. Ini skornya makin tinggi apa gimana sih baca skornya ya? Baca skornya itu ini model kelas 0 itu jadi cenderung gagal bayar apa justru gampang bayar gitu ya? 50.000 kayaknya ini dia lebih gampang bayar ya asumsinya. Jadi dia defaultnya 0. Default itu tadi gagal bayar 0 berarti dia lebih gampang bayar kan. Mungkin itu ya, kita bisa end lab walaupun ini modelnya sampai sekarang gak selesai. Oke, nah ini kita udah selesaikan course yang Introduction to AI and Machine Learning. Mungkin itu. Semoga bermanfaat. Terima kasih.